Ya, baik. Salam sehat, salam semangat semuanya bagi rekan-rekan. Dan tidak lupa kepada dosen mata kuliah kecerdasan buatan di kelas IT 501, yaitu dosen Bucian Ramadan Hasultin, Eskom, Mkom. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester soal dari UTS ya, dari mata kuliah kecerdasan buatan ini. Nah, dengan studi kasus penerapan hasil dari algoritma genetika. Oke, kita langsung saja. Nah, ini hasil presentasinya. Ya. Dan pada kesempatan ini saya mempresentasikan sesuai dengan jurnal yang saya buat ya. Ini dia. Hasil dari analisa jurnal ini, saya akan mempresentasikan. Itu jurnal terkait penerapan algoritma genetika traveling salesman problem with time window studi kasus rute antar jemput laundry. Oke, langsung saja ke presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Penerapan algoritma genetika traveling salesman problem with time Windows studi kasus serta antarjemput laundry dengan saya sebagai mahasiswa atas nama PB Datullah di kelas kecerdasan buatan, yaitu kelas IT 501 dengan dosen Bu Jian. Oke, lanjut slide berikutnya, next. Pendahuluan. Penelitian ini berawal dari konteks industri laundry kilauan yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Dengan persaingan yang semakin ketat, tantangan kritis dalam isu ini adalah pengelolaan rute antarjemput cucian yang harus disesuaikan dengan preferensi waktu pelanggan. Dalam upaya mengatasi tantangan ini, penelitian ini mengusulkan penerapan algoritma genetika pada vehicle routing problem with time windows atau VRPTW. Fokus utama penelitian adalah mengoptimalkan rute pengiriman dengan mempertimbangkan batas waktu pada setiap pelanggan. Dengan membangun pada penelitian sebelumnya yang menggunakan algoritma genetika untuk masalah serupa, penelitian ini bertujuan untuk mencapai efisiensi dalam rute perjalanan, memastikan layanan tepat waktu, dan memenuhi kebutuhan waktu. Next. Nah, ini untuk overview, analisa terhadap perkembangan algoritma genetika atau GA yang digunakan. Dari nilai fitness, CRISPR, mutasi. Next. Nah, analisa perkembangan yang digunakan lagi, metode seleksi rootlet whale, metode seleksi elitis, terus seleksi. Next, untuk overview. Nah, di overview ini terdapat dua jenis data antar pelanggan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu data pelanggan yang berjumlah 20 pelanggan untuk dataset 1 dan 30 pelanggan untuk dataset 2. Data jarak antar pelanggan didapatkan dari Google Maps dan data waktu ketersediaan pelanggan. Pelangganan dibangkitkan secara acak dari pukul 7 sampai pukul 4 sore ya. Dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Contoh, data jarak antar pelanggan bisa dilihat pada tabel 1, dan untuk contoh data pada waktu ketersediaan pelanggan bisa dilihat pada tabel 2 ini ya. Next. Nah, result. Dari result ini, nah ini hasil grafik. Uji coba pertama melibatkan pengujian metode seleksi elitis dan metode seleksi roulette.
Whale dengan melakukan 10 kali percobaan pada populasi sebanyak 40 generasi sebanyak 1000 dan kombinasi probabilitas crossover dan mutasi sebesar 0,5. Hasil percobaan terdokumentasi dalam gambar 2 untuk dataset 1 dan gambar 3 untuk dataset 2. Analisis grafik menunjukkan bahwa dalam percobaan dengan dataset 1, metode seleksi Routledge Whale selalu menghasilkan liveness di bawah metode seleksi elitis. Grafik pada gambar 2 menunjukkan bahwa metode elitis cenderung menghasilkan liveness yang stabil dibandingkan dengan metode seleksi Roulette Whale. Hasil serupa terlihat pada dataset 2 gambar 3 di mana metode seleksi elitis tetap mengungguli metode seleksi Roulette Whale menunjukkan kestabilan nilai fitness yang diperoleh dengan metode elitis. Selain itu, kesimpulan dari uji coba ini adalah bahwa metode seleksi elitis lebih sesuai untuk memecahkan masalah Driving Salesman Problem with Time Windows CSP3W dibandingkan dengan metode seleksi Roulette Whale karena mampu menghasilkan hasil yang lebih konsisten dan optimal. Next, result dari result next ini uji coba kedua bertujuan untuk menentukan ukuran generasi yang optimal dalam penyelesaian algoritma genetika. Dalam setiap eksperimen, ukuran generasi divariasikan dengan melakukan 20 kali percobaan pada populasi sebanyak 40. Ukuran generasi mulai dari 500 hingga 3000 generasi dengan lipatan 500. Dan kombinasi probabilitas crossover dan mutasi sebesar 0,3. Metode seleksi yang diterapkan adalah elitis. Analisis grafik pada gambar 4 menunjukkan bahwa ukuran generasi memiliki dampak signifikan terhadap algoritma genetika. Nilai terendah tercatat pada generasi 500 menunjukkan bahwa ukuran generasi yang rendah dapat menghambat optimalisasi algoritma karena kurangnya literasi evolusi. Ukuran generasi optimal untuk traveling salesman problem with time window pada aset 1 ditemukan pada rentang 2000 hingga 3000 generasi di mana nilai fitness cenderung stabil dan membentuk garis lurus. Lebih lanjut, penelitian menyoroti bahwa peningkatan terus-menerus pada ukuran generasi tidak selalu menghasilkan perbaikan yang signifikan. Ukuran generasi yang terlalu tinggi dapat meningkatkan waktu pemrosesan tanpa memberikan keuntungan substansi pada nilai fitness. Oleh karena itu, penelitian algoritma penelitian menekankan proses tanpa memberikan dukungan substansial pada nilai fitness. Oleh karena itu, penilaian ini menekankan pentingnya menemukan keseimbangan yang optimal dalam menentukan ukuran generasi agar algoritma genetika dapat beroperasi secara efisien dan menghasilkan solusi yang konsisten. Cukup sekian. Maaf, nanti masih ada kelanjutannya ya. Nah, ini dia. Untuk result uji coba ketiga dilakukan untuk mencari ukuran populasi optimal menggunakan algoritma genetika. Dalam percobaan ukuran populasi divariasikan dari 60 hingga 200 dengan kelipatan 40 dengan ukuran generasi sebanyak 1500 generasi dan probabilitas crossover dan mutasi sebesar 0,3. Metode seleksi yang digunakan adalah elitis dan hasilnya populasi 60 hingga 140 pada data satu dan 60 hingga 19 namun setelah mencapai titik tertentu tidak ada perubahan yang signifikan menunjukkan bahwa ukuran mengingat perbedaan karakteristik data dapat mempengaruhi kinerja algoritma genetika. Next, nah ya penjelasannya lumayan panjang juga ya, mungkin bisa diambil inti dari coba ya. Empat ini menghasilkan ukuran generasi 20.000 generasi, 140 untuk generasi 1 dan 160 untuk generasi 2. Dengan perbedaan ini didistribusikan pada karakteristik variasi populasi terakhir. Next. Ya, terima kasih. Saya bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Di topik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm. Ya, mohon maaf sebelumnya ada kendala teknis. Oke, terima kasih sebelumnya. Salam sehat selalu dan tetap semangat.